Selamat pagi, kita bertemu kembali pada mata kuliah Teknik Pengelolaan Air Pertanian di pertemuan kedua. Pada pertemuan ini kita akan membahas konsep pengelolaan air. Kalau kita berbicara mengenai konsep pengelolaan air, terutama untuk kepentingan pertanian, budidaya tanaman, tentu saja kita harus mengetahui fungsi air bagi tanaman. Yang pertama, air adalah bahan dasar semua aktivitas metabolisme tanaman. Kemudian yang kedua, air berperan penting dalam proses respirasi, transpirasi, dan fotosintesis tanaman, di mana ini adalah bagian dari metabolisme tanaman. Kemudian 80-90% bagian sel tanaman mengandung air. Seperti kita ketahui bersama bahwa air diserap tanaman dari tanah melalui akar tanaman, melalui mekanisme aliran massa, kemudian intersepsi akar yang mendekati air yang masuk ke akar melalui proses difusi. Kemudian air tersebut akan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman melalui jaringan angkut, xilem, dan floem, sehingga air bisa mencapai ke seluruh bagian tanaman. Teman-teman yang sudah mengikuti mata kuliah fisiologi tanaman dan genetika mungkin lebih paham bagaimana mekanisme air mulai dari tanah diserap oleh akar kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Jadi itu fungsi air bagi tanaman yang harus kita ketahui, yang nantinya erat kaitannya untuk menghitung kebutuhan tanaman dalam kaitannya dengan pengelolaan air irigasi. Kemudian kita juga tahu 80-90% bagian sel tanaman itu terdiri dari air. Sumber daya air adalah sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kegunaan tunggal ataupun multiguna atau banyak kegunaan secara terintegrasi. Kemudian sumber daya air itu terdiri dari air permukaan, bisa itu di danau, di sungai, waduk, dan terdiri dari air tanah atau lapisan akuifer. Jadi ini kalau misalnya air, terutama pada masyarakat yang tinggal di sekitar sungai atau danau, air sangat memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat ya, baik itu untuk transportasi, kebutuhan hidup sehari-hari, dan sebagainya. Kemudian ini sumber air di permukaan, bisa di danau atau waduk. Kemudian ini yang waduk ya, sumber air di permukaan yang dibentuk kemudian dibendung di waduk. Kemudian ini adalah air tanah atau lapisan akuifer, di mana ini adalah confined akuifer, jadi airnya konsisten di sini karena ada lapisan kedap. Kemudian lapisan akuifer di mana air itu bisa masuk, baik itu melalui proses hujan, melalui proses infiltrasi dan perkolasi, atau air itu bisa keluar menguap melalui transpirasi dan evaporasi. Sebagai informasi bahwa distribusi air di bumi itu terdiri air di daratan dan pulau 2,8%, kemudian air di atmosfer hanya sedikit ya, sebesar 0,001, kemudian air di laut sebesar 97,2%. Kemudian kalau kita tinjau lagi air di daratan dan pulau dalam bentuk sungai atau aliran, persentasenya, kemudian danau freshwater, ya ini persentasenya, persentase daratan, kemudian danau asin atau inland seas, kemudian air di dalam tanah dalam bentuk kelembapan tanah, kemudian air tanah dangkal, air tanah dalam, dan ice caps dan glaciers atau
air dalam bentuk beku yang terdapat di daerah-daerah es atau kutub. Menurut LIPI, Indonesia memiliki 6% air dunia atau sekitar 21% air Asia. Jadi air di dunia 6%-nya ada di Indonesia. Kemudian konsumsi air naik secara eksponensial. Kemudian ketersediaan air melambat akibat terjadi kerusakan alam dan pencemaran. Jadi ketersediaan air itu semakin berkurang atau melambat karena terjadinya kerusakan alam dan pencemaran. Jadi tidak ada lagi daerah-daerah tangkapan air di daerah hulu atau perbukitan gitu ya, karena sebagian besar sudah rusak sehingga ketersediaan air untuk menyuplai air di bagian hilir semakin berkurang. 2,5% air tawar di dunia, 2,5% air tawar di dunia, dan yang dapat dimanfaatkan hanya kira-kira 1% saja. Yang menjadi permasalahan sumber daya air dalam pendaya gunaannya meliputi 1. Meningkatnya permintaan air dan terjadi persaingan terhadap penggunaan air baik itu untuk irigasi, untuk rumah tangga dan perkotaan, air industri dan pariwisata. Jadi terjadinya peningkatan permintaan air dan persaingan air. Kemudian peningkatan permintaan air tadi tidak diiringi dengan peningkatan ketersediaan air. Justru yang jadi masalah adalah ketersediaan air semakin berkurang karena tidak seimbangnya permintaan dan penyediaan air. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah makin merosotnya kualitas air karena perubahan lingkungan dan pencemaran. Kemudian tidak meratanya distribusi air, baik menurut musim maupun menurut geografi akibat kondisi alam maupun ketidakmampuan dalam pengelolaannya. Jadi ketika musim hujan, air itu begitu melimpah, tetapi tidak bisa dimanfaatkan atau disimpan sebagai persediaan di musim kemarau, sehingga seringkali terjadi pada saat musim kemarau, terutama kemarau panjang, akan terjadi kekeringan dan defisit air. Kemudian juga terjadi di Indonesia pada daerah-daerah bagian barat seperti Sumatera, Kalimantan, curah hujan setahun itu bisa mencapai 3.000 sampai 4.000 mm, di mana distribusi hujan cukup merata di sepanjang tahun, tetapi pada daerah-daerah bagian timur seringkali curah hujan hanya sampai 1.000 mm per tahun, dan di daerah-daerah bagian timur seringkali kita jumpai permasalahan ketersediaan air. Kemudian permasalahan sumber daya air selanjutnya adalah terjadinya gangguan terhadap kelestarian sumber daya air. Itu tadi ya, terjadi konversi atau alih fungsi lahan di daerah-daerah tangkapan air di bagian hulu, sehingga tidak ada lagi daerah sebagai resapan dan tangkapan air yang menyebabkan ketersediaan air semakin berkurang. Hal ini terjadi karena perubahan alam ataupun karena ulah manusia. Kemudian masalah selanjutnya adalah meningkatnya eksploitasi sumber daya air yang semakin tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan. Pada daerah-daerah yang banyak sumber mata air seringkali kita jumpai pabrik air mineral gitu ya, di mana keberadaannya justru merusak sumber daya atau mata air tersebut dan mengurangi ketersediaan air bersih pada mata air tersebut. Kemudian permasalahan selanjutnya dari permasalahan yang ada muncul tantangan baru dalam era globalisasi yang memberikan nilai ekonomi terhadap sumber daya air. Jadi semakin lama air itu merupakan kebutuhan yang sangat mahal mungkin nantinya, tetapi di lain pihak itu akan menjadi tantangan bagi kita bagaimana air-air yang kondisinya tidak layak atau tercemar bisa kita olah kembali sehingga bisa difungsikan atau digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ini ada beberapa data tentang kebutuhan air.
Jadi di tahun 2000 kebutuhannya naik 32,7% dibanding tahun 1980. Kemudian kebutuhan air irigasi meningkat 57,5% dibandingkan tahun 80. Kemudian kebutuhan untuk industri meningkat 70,1% tahun 2000 dibandingkan tahun 1980. Kondisi aliran air permukaan di Indonesia itu sebanyak 2.881 sekian dikali juta meter kubik per tahun. Jadi aliran yang tersedia rata-rata sebesar 25-35% dari jumlah total, kurang lebih 700.000 juta meter kubik. Prediksi tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia 257 juta jiwa, potensi air 9.200 meter kubik per jiwa, di mana standar WHO hanya 2.000 meter kubik, jadi masih memenuhi kebutuhan masing-masing atau kebutuhan manusia di tahun 2020. Kemudian potensi di Pulau Jawa itu sebesar 1.360 meter kubik per jiwa, di mana aliran mantapnya 25% sampai dengan 30%. Kemudian peruntukan air itu diklasifikasikan menurut kualitasnya. Secara umum klasifikasi mutu air ditetapkan dalam 4 kelas. Yang pertama kelas 1 itu adalah air baku untuk diolah menjadi air minum, seperti air isi ulang, kemudian bisa sebagai prasarana-sarana rekreasi, pembudidayaan ikan dan peternakan, dan atau air irigasi. Kemudian kelas 2 sebagai prasarana-sarana rekreasi tidak bisa untuk air baku atau untuk air minum, pembudidayaan ikan dan peternakan, dan atau air irigasi. Kemudian kelas 3 pembudidayaan ikan dan peternakan dan irigasi. Kemudian kelas 4 untuk peruntukannya sebagai air irigasi. Jadi semakin turun kualitas air tersebut, peruntukannya semakin sedikit gitu ya. Jadi air irigasi masih bisa dimanfaatkan dari air-air dengan spesifikasi yang tidak terlalu ketat seperti air kelas 1 ataupun kelas 2. Dari permasalahan tersebut, mungkin timbul pertanyaan mengapa perlu perencanaan sumber daya air. Ada 3 masalah klasik. Yang pertama adalah air itu terlalu berlebihan menyebabkan banjir, kemudian terlalu sedikit menyebabkan kekeringan, kemudian terlalu kotor atau tercemar akan menyebabkan gangguan kesehatan dan kerusakan tata lingkungan. Timbulnya masalah tersebut memberikan indikasi bahwa sistem lingkungan yang mendukung keberlangsungan daur hidrologi sedang atau telah mengalami kerusakan. Permasalahan dan tantangan bidang sumber daya alam semakin berat. Pada satu pihak kebutuhan air semakin meningkat, dan di pihak lain kemampuan pasokan air semakin menurun. Air menjadi sumber daya yang semakin langka dan menimbulkan potensi konflik, baik itu konflik antar wilayah, antar sektor, antar kelompok pengguna, ataupun antar individu pengguna. Contohnya dalam satu komplek perumahan, seringkali terjadi permasalahan di mana rumah yang dekat dengan booster air itu masih bisa mendapatkan air, tetapi pada rumah-rumah yang di ujung seringkali tidak sampai distribusi air, sehingga seringkali terjadi konflik terhadap penggunaan air. Pengelolaan air pertanian sangat diperlukan karena tadi ya sumber air terbatas terutama pada musim kemarau. Pengelolaan air pertanian diperlukan untuk mengatur penyediaan dan pengalokasian air untuk penggunaan pertanian. Teknik pengelolaan air pertanian artinya cara mengatur air agar efisien, efektif, dan berkelanjutan untuk penggunaan pertanian, baik itu melalui manajemen infrastruktur ataupun pengelolaan sumber daya pengairan. Penggunaan air dalam pertanian adalah untuk irigasi. Kalau kita bicara mengenai sejarah irigasi, irigasi dikenal di Mesir 4.000 tahun sebelum Masehi, kemudian di Cina 2.000 tahun sebelum Masehi, kemudian di Indonesia pada zaman Majapahit, di mana pada saat itu orang sudah mulai melakukan budaya tanaman, terutama sawah, di kerajaan-kerajaan di Jawa. Kemudian sejarah irigasi dan bendung
bisa dibaca dan dipelajari ya, baik dari literatur yang dicari dari internet maupun dari buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan air, khususnya air irigasi. Kemudian bendung atau bangunan air dimulai dari yang sederhana sampai dengan yang cukup besar. Sejarahnya diantaranya ini silakan dibaca sendiri, dipelajari sendiri ya. Mulai dari Bendungan Gelapan di Kalituntang, Jawa Tengah tahun 1852 sampai bendungan-bendungan di Lampung, Argoguru 1930 dan bendungan di Sulawesi Selatan atau Bendung Sadang. Ini juga sejarah pembangunan prasarana irigasi terutama di Pulau Jawa. Pada masa Orde Baru, pembangunan prasarana irigasi sangat digalakkan dalam program Pelita dan Repelita, sehingga pada zaman itu berbagai komoditas mengalami swasembada, bahkan diekspor karena pembangunan prasarana irigasi dan sektor pertanian digalakkan secara masif. Kemudian kalau kita berbicara pengelolaan air, terutama air irigasi, kita harus pahami dulu apa itu fungsi irigasi. Terdiri dari dua, yang pertama adalah fungsi utama. Fungsi utama irigasi adalah memenuhi kebutuhan air tanaman. Kemudian fungsi spesifiknya, pertama menjamin ketersediaan air sesuai dengan kebutuhan air tanaman tadi, mengambil air dari sumbernya, diverting, kemudian membawa atau mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian, conveying, mendistribusikan air kepada tanaman, distributing, dan mengatur serta mengukur aliran air, regulating, dan measuring. Kemudian fungsi spesifik kedua menurunkan suhu tanah. Kemudian yang ketiga mengurangi kerusakan akibat frost atau tanah yang membeku. Kemudian melunakkan lapisan keras pada saat pengolahan tanah sehingga tidak merusak alat mekanisasi. Kemudian definisi irigasi, ada beberapa definisi irigasi menurut PP Irigasi nomor 20 tahun 2006. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pemanfaatan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jadi metode irigasi nanti bisa dipelajari setelah ujian tengah semester. Kemudian menurut Israelsen dan Hansen 1980, irigasi adalah proses penambahan air untuk memenuhi kebutuhan lengas tanah bagi pertumbuhan tanaman. Irigasi adalah pemberian air pada tanah dengan jumlah, kualitas, dan waktu yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan tanaman. Jadi itu definisi irigasi. Sedangkan tujuan irigasi, yang pertama secara langsung menambah air pada areal pertanian untuk mencukupi kebutuhan air terutama pada saat kemarau atau tidak turun hujan. Kemudian memupuk areal pertanian karena air yang dialirkan dari sumber air sampai ke areal pertanian mengandung unsur hara atau mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan tujuan irigasi secara tidak langsung bisa sebagai sarana transportasi, mengatur suhu tanah, pencucian tanah, pemberantasan hama, meningkatkan kualitas air, memperbaiki permukaan air tanah, menetralisir air yang kotor, dan kolmatasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa irigasi merupakan pemberian air untuk memberikan kelembapan dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Tanah diairi dari air irigasi yang berasal dari sungai, ya bisa berasal dari sungai, bendungan, ataupun sumur atau air tanah. Pengelolaan irigasi merupakan proses yang kompleks, ya, yang merupakan perpaduan dari ilmu dan seni. Jadi pengelolaan irigasi itu merupakan seni dan ilmu. Kemudian praktik irigasi memerlukan perhitungan. Dasar perhitungannya adalah jenis tanah, kemudian iklim, jenis tanaman, varietas tanaman, kemudian tahap pertumbuhan,
karena di masing-masing tahap pertumbuhan kebutuhan air tanaman berbeda. Kemudian berdasarkan musim, kualitas air, pola serapan tanaman, dan metode aplikasi. Jadi metode aplikasi irigasi nanti akan dipelajari setelah PS. Pengelolaan irigasi diperlukan untuk menyimpan dan mendaya gunakan air ketika musim kemarau. Hindari penggunaan air yang berlebih untuk penyiraman dan pengenangan, karena ini bisa menyebabkan pemborosan air, pencucian hara, akan menyebabkan hancurnya mikroba bermanfaat, kemudian peningkatan beban drainase untuk mengeluarkan air berlebih tersebut, kemudian menyebabkan salinitas dan alkalinitas, kemudian stres fisiologis tanaman akibat air yang berlebih. Kalau kita bicara daerah serapan air, ya ini ada zona-zonanya. Jadi ini zona tanah, kemudian ini water table, kemudian ini daerah jenuh. Ya, daerah jenuh di atas groundwater. Jadi pada daerah tidak jenuh, air bisa masuk dan air bisa keluar, baik itu keluarnya melalui respirasi dan evaporasi, atau biasa disebut evapotranspirasi, dan masuknya air ke dalam tanah melalui proses presipitasi atau hujan, seperti yang sudah dijelaskan dalam konsep siklus hidrologi. Kemudian aliran air dari akar ke tajuk tadi sudah juga dibahas, teman-teman bisa lebih memahaminya pada mata kuliah fisiologi tanaman dan genetika. Jadi air dalam tanah diserap tanaman melalui akar, kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tanaman melalui jaringan angkut. Itu saja materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kedua. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan disampaikan pertanyaannya pada fitur forum atau diskusi di e-learning-nya. Demikian, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Selamat pagi.